Amad Diallo membara dan jadi pahlawan setan merah. Menyala bangku. Menang susah payah King Madrid susul King Barca. Juan Laporta tersangkut kasus penipuan, terancam masuk bui. Sepakat Marmos menuju Etihad Stadium. Saga transfer Neymar di MLS. Solskjaer latih Besiktas. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Brighton amankan 3 poin di kandang Ipswich Town. Bermain di Portman Road, tim tamu tampil apik dan berhasil menang 2-0 atas tim tuan rumah. 2 gol Brighton dicetak oleh Kaoru Mitoma di menit ke-59 dan Georginio Rutter di menit ke-81. Dengan hasil ini, Brighton masih berada di posisi ke-9 dengan raihan 31 poin. Sementara Ipswich Town berada di posisi ke-18 dengan raihan 16 poin. MU versus Southampton, Amad Diallo hat-trick, setan merah menang 3-1. Manchester United berhasil mengamankan 3 poin di lanjutan Liga Inggris. MU mengalahkan Southampton dengan skor akhir 3-1. Setan merah tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri Manuel Ugarte di menit ke-43. MU mampu comeback di 10 menit akhir berkat aksi Amad Diallo di menit ke-82. Gol kedua Diallo di menit ke-90 dan hat-trick Diallo di menit ke-90 plus 4. Hasil ini membuat MU merangsek ke peringkat ke-12 dengan raihan 26 poin. Sementara Southampton masih menghuni juru kunci dengan raihan 6 poin. Amad Diallo nggak ada obat. Amad Diallo adalah pemain ketiga dalam sejarah Premier League yang mencetak 3 gol dalam 10 menit terakhir pertandingan setelah Ole Gunnar Solskjaer versus Nottingham Forest pada Februari 1999 dan Wayne Rooney versus Hull City pada Januari 2010. Ketiganya adalah pemain Manchester United. Menyala bangku. Madrid versus Celta, El Real menang susah payah 5-2 usai main 120 menit. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid unggul 2 gol lewat aksi Mbappe di menit ke-37 dan Vinicius Junior di menit ke-48. Celta menyeimbangkan skor berkat gol Jonathan Bamba di menit ke-83 dan Marcos Alonso di menit ke-90 plus 1. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan. El Real mampu mencetak 3 gol di babak tambahan lewat aksi Endrick di menit ke-108, Federico Valverde di menit ke-112, dan gol kedua Endrick di menit ke-119. Skor 5-2 untuk kemenangan El Real menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, King Madrid pun berhasil melaju ke babak 8 besar Copa del Rey. Hasil lengkap babak 16 besar Copa del Rey. Athletic Bilbao kalah 2-3 dari Osasuna. Real Sociedad menang 3-1 atas Rayo Vallecano. Juan Laporta tersangkut kasus penipuan, terancam masuk bui.
Laporta akan memberikan kesaksian dalam dugaan kasus penipuan yang mencapai 4,7 juta euro. Agenda itu dijadwalkan Senin 21 Januari 2025 di Pengadilan Barcelona. Menukil Marca, kasus yang menjerat Laporta terjadi pada 2014 dan melibatkan satu keluarga yang memenangkan lotre 34 juta euro. Mereka disarankan berinvestasi di perusahaan yang dipromosikan Laporta. Sanksi pidana bisa dikenakan kepada Juan Laporta apabila dinyatakan bersalah. Pria 62 tahun itu terancam kurungan penjara 6 tahun. Solskjaer latih Besiktas. Besiktas menyetujui kesepakatan untuk menunjuk Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer. Perjanjian verbal berlaku pada kontrak hingga Juni 2026 untuk mantan pelatih kepala Manchester United tersebut. Solskjaer ke Istanbul pada hari ini dengan agen Jim Solbakken untuk menyelesaikan kesepakatan. City dan Frankfurt capai kesepakatan untuk transfer Omar Marmoush. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester City telah menyetujui kesepakatan dengan Eintracht untuk Omar Marmoush. Kesepakatan berlaku setelah negosiasi panjang. Pemain depan Mesir tersebut siap untuk bergabung dengan tim Pep Guardiola sekarang. Eintracht Frankfurt telah menerima proposal. Omar Marmoush tidak akan bermain untuk Frankfurt akhir pekan ini karena menyelesaikan detail transfer dengan Manchester City. Presiden Lazio kecam pawang elang klub yang unggah foto penis. Lazio memecat Juan Bernabe, pawang elang klub, usai mengunggah gambar penisnya. Claudio Lotito selaku presiden klub mengutuk keras ulah Bernabe. Juan Bernabe memamerkan penisnya yang selesai dioperasi implan di media sosial awal pekan ini. Dia mengoperasi alat vitalitasnya itu demi meningkatkan performa di ranjang. Neymar menuju ke MLS. Neymar tidak akan didaftarkan untuk paruh kedua musim ini di Liga Pro Saudi dan sekarang terserah pada sang pemain untuk membuat keputusan di mana dia ingin bermain. Jendela transfer MLS dibuka mulai 31 Januari hingga 23 April. Laporan menunjukkan bahwa Chicago Fire sedang berusaha untuk membuat langkah besar di pasar transfer dengan mengejar Neymar. Klub MLS tersebut dilaporkan menawarkan gaji besar kepadanya. Sementara itu, Inter Miami masih memantau perkembangan terkait situasi Neymar di Arab Saudi. Allegri bakal latih Al-Ahly. Al-Ahly bakal mengangkat Massimiliano Allegri sebagai pelatih kepala pada bulan Juni mendatang. Manajer Italia itu hampir menyetujui kontrak untuk musim depan. Kesepakatan tinggal menunggu rincian kecil dan detail transfer. Kesepakatan pada prinsipnya sudah terjadi antara Allegri dan Al-Ahly untuk melatih di Arab Saudi, sementara klub berencana untuk menunjuk manajer sementara hingga Juni mendatang. Wonderkid Jerman bakal merapat ke Bayern Munich. Kontrak Tom Bischoff bersama Hoffenheim akan rampung di musim panas ini. Wonderkid asal Jerman itu sudah memastikan diri bakal bergabung dengan Bayern Munich secara gratis pasca masa baktinya rampung. Menurut laporan Florian Plettenberg, sang pemain memang sudah memantapkan hati berlabuh ke Bavaria pada musim depan. Hal ini seakan menyelesaikan spekulasi terkait masa depannya kelak. Sebelumnya beberapa tim Jerman tertarik untuk merekrutnya. Peran penting Xabi Alonso bagi Patrick Schick. Patrick Schick mengaku sempat merasa tak puas dengan perannya sebagai pelapis Victor Bonidas di awal musim 2024-2025. Meski demikian, Xabi Alonso sukses memberikan pencerahan
pada sang pemain setelah mereka duduk berdua untuk berdiskusi. 2 bulan pertama musim ini bukan kondisi ideal bagi saya. Tak banyak menit bermain yang saya terima, jadi saya tak senang. Tetapi kemudian Xabi Alonso dan saya berdiskusi bersama dan bisa menemukan solusi. Sejak itu semuanya berjalan sempurna. Tutur Sik. Tidak ada pertandingan yang mudah di Coupe de France. Paris Saint-Germain memastikan tempatnya di babak 16 besar Coupe de France setelah mengalahkan Espanyol 4-2. Luis Enrique mengakui tidak ada laga yang mudah di ajang tersebut. Menurutnya selalu sulit untuk bermain di laga tandang. Ada banyak hal yang tidak dapat dikendalikan, seperti kondisi lapangan. Enrique menilai ini adalah hasil yang positif karena banyak tim yang tersingkir dan PSG lolos ke babak 16 besar. Ferdinand sarankan Arsenal pinjam mantan bomber Real Madrid ini. Mantan pemain Manchester United Rio Ferdinand menyarankan Arsenal untuk merekrut mantan striker Real Madrid Karim Benzema sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah lini serang mereka musim ini. Penyerang asal Prancis itu yang kini bermain di Liga Pro Saudi bersama Al Ittihad dianggap mampu mengisi kekosongan lini depan Arsenal. Ferdinand menyatakan bahwa Havertz bukanlah pencetak gol alami. Kegagalannya mencetak gol melawan Manchester United di FA Cup menjadi sorotan. Miguel Almiron diminati Atlanta United, pembicaraan awal dimulai. Berita terkini dari Sky Sports News mengungkapkan bahwa Atlanta United telah melakukan pendekatan untuk merekrut pemain sayap Newcastle United, Miguel Almiron. Pembicaraan transfer sang pemain masih berada pada tahap yang sangat awal. Sementara itu, Charlotte FC yang memegang hak penemuan MLS untuk Almiron telah memberikan izin kepada Atlanta untuk melakukan langkah transfer ini. Kondisi membaik, Pilar United siap kembali. Manchester United berpotensi mendapatkan tambahan kekuatan lantaran pilar mereka, Mason Mount, siap tampil pasca cedera yang menerpa beberapa waktu lalu. Mount sempat absen di awal musim ini sebelum tak dimainkan oleh Amorim. Gelandang serang asal Inggris itu belakangan mengalami cedera paha. Baru-baru ini Ruben Amorim mengkonfirmasi kondisi Mason Mount. Mason Mount masih membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk memulihkan cedera. Mungkin kita akan melihat dalam 2 pekan ke depan, urainya. Juventus tetapkan harga untuk Andrea Cambiaso. Juventus tengah menghadapi perbincangan serius terkait masa depan Andrea Cambiaso di bursa transfer Januari ini. Meskipun klub tidak berniat untuk menjual pemain berusia 24 tahun tersebut, mereka terbuka untuk negosiasi jika ada klub yang mengajukan tawaran minimal 50 juta euro. Situasi ini menciptakan ketegangan antara keinginan Juventus untuk mempertahankan pemain muda mereka dan minat yang ditunjukkan oleh klub-klub besar. Manajemen klub harus memikirkan kebutuhan tim sekaligus potensi kehilangan pemain kunci. Simone Inzaghi frustasi dengan hasil imbang Inter. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi tidak menyembunyikan frustasinya setelah timnya ditahan imbang di kandang oleh Bologna dalam pertandingan Serie A. Inzaghi memuji penampilan Bologna tetapi juga mengakui banyak peluang-peluang yang terlewatkan oleh timnya. Hasil ini membuat Inter tetap berada di posisi kedua klasemen Serie A dengan 44 poin dari 19 pertandingan. Mereka kini tertinggal 3 poin dari Napoli yang memimpin di puncak klasemen. Carlo Ancelotti balas kritikan dari para haters. Tim asuhan Carlo Ancelotti dibantai Barcelona 5-2 di final Piala Super Spanyol di Jeddah.
Ancelotti mengatakan bahwa dirinya bukan yang terbaik, tetapi juga bukan yang terbodoh saat dia menghadapi dampak kekalahan telak Real Madrid atas rival Clasico Barcelona. Ini konferensi pers dan bukan debat. Saya sudah melakukan debat dengan staf teknis dan pemain saya untuk menemukan solusi terbaik yang memungkinkan. Saya tidak merasa saya yang terbaik, tetapi saya juga tidak merasa saya yang terbodoh, ujar Ancelotti. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!